Dan salah satu caranya supaya tetap eksis ya dengan tur itu. Sehingga dari sini kita melihat bagaimana kemudian memang setelah selesai dari jabatan presidennya, Bapak Jokowi ini terlihat tidak punya panggung. Karena beliau bukan orang yang kemudian memiliki partai politik. Terlebih lagi, masa-masa politik-politik kayak pemilu dan pilkada, itu juga suka romantisan hubungan antara Gerindra dan PDIP, antara Prabowo Subianto dan Ibu Megawati. Mulai dari tukeran anggrek dengan minyak urut, hai korban ghosting, kalau kita punya kekasih yang awal mulanya dia biasa-biasa saja, biasa makan tahu, biasa makan tempe, biasa makan telur, atau warung-warung lain yang sederhana, tapi kemudian dia memiliki kekasih yang kaya raya, semuanya bisa dibeli, hingga akhirnya makan sushi dan seluruh makanan-makanan kaya yang kata orang-orang ini adalah high level. Tapi ternyata kalau pada akhirnya semuanya putus, kemudian dia tidak memiliki pacar atau kekasih baru yang sesuai ekspektasinya, untuk kemudian dia kaya raya dan bisa membelanjakan apapun yang dia miliki, akhirnya rasa yang kemudian masuk kepada tenggorokan tidak senikmat ketika dia bersama kekasih lamanya. Hal ini sama dengan berbagai macam kejadian-kejadian di Indonesia, dari mana dalam proses 5 tahunan kita selalu menemukan pemimpin-pemimpin baru, orang-orang baru, kuasa-kuasa baru, wewenang-wewenang baru yang dimiliki oleh orang-orang lain. Kalau hari ini kita melihat bagaimana kemudian jabatan presiden yang pernah disandang oleh Joko Widodo selama 2 periode akhirnya selesai. Dan hari ini sudah waktu dan masanya Prabowo Subianto. Kita melihat bagaimana kemudian usaha dan upaya yang dilakukan hingga berbagai macam narasi-narasi muncul bahwa sebenarnya Presiden Jokowi ini menginginkan 3 periode. Namun akhirnya hal itu ditolak oleh Ibunda Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum Partai PDIP. Katanya begitu. Cerita-cerita itu, kisah-kisah itu terdengar dengan baik di kalangan kita semua. Entah itu adalah sebuah kebenaran atau tidak, tapi ketika dilihat akhir-akhir ini ada berbagai macam kejadian-kejadian di luar dugaan. Yang kalau dulu ingin merasakan ketenangan dan tinggal di Solo, hari ini ingin tetap eksis dan terus terlihat di kamera. Kalau dulu kan bahkan ada di berbagai macam istana itu sampai seolah-olah ada wartawan yang sedang menanyakan, padahal tidak ada. Sekarang ini juga sama, ingin terlihat di berbagai macam media, juga ingin eksis di panggung-panggung atau media-media nasional. Makanya kemudian ada berbagai macam agenda-agenda, baik kunjungan, baik itu sapaan-sapaan, atau hal-hal lain sampai acara jalan-jalan dengan mogenya gitu kan, menyelusuri berbagai macam hobinya. Kalau SBY hobinya dengan lukisan, Pak Jokowi dengan moge. Tapi di satu sisi, hal yang kemudian akhirnya menarik adalah ada 2 perbedaan yang kemudian dilihat dari mantan Presiden Joko Widodo atau Presiden ke-7 kita dengan Presiden Prabowo Subianto. Ketika Prabowo Subianto mengunjungi salah satu negara di India, dia menelusuri berbagai macam perpustakaan-perpustakaan yang ada di India. Sampai foto-fotonya dipajang gitu kan, dan itu menjadi salah satu pemberitaan yang kemudian dapat dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia. Di satu sisi lain, Jokowi sedang melaksanakan tur keliling dengan mogenya. Ini kan sebenarnya ada 2 kontras yang berbeda antara hobi Prabowo Subianto sebagai presiden dan hobi Joko Widodo sebagai mantan presiden. Berbeda nih. Satu suka jalan-jalan pakai mobil, satunya suka baca buku dan mengunjungi situs-situs. Kalau kata Rocky Gerung, ini nih ada satu perbedaan kontras antara Prabowo Subianto dan Bapak Jokowi, ketika satu sisi Prabowo dengan kunjungannya selalu mengunjungi dan selalu memastikan agar hadir di tempat-tempat di mana kemudian ide gagasan itu bisa muncul. Ada inspirasi-inspirasi dari tempat-tempat yang beliau kunjungi. Sedangkan Jokowi hanya ingin terus eksis dengan moge-mogenya. Dan salah satu caranya supaya tetap eksis ya dengan tur itu. Sehingga dari sini kita melihat bagaimana kemudian memang setelah selesai dari jabatan presidennya, Bapak Jokowi ini terlihat tidak punya panggung. Karena beliau bukan orang yang kemudian memiliki partai politik. Terlebih lagi masa-masa politik-politik kayak pemilu dan pilkada itu juga sudah selesai. Sehingga mau bagaimanapun namanya harusnya semakin lama akan semakin menurun. Karena beliau tidak punya panggung-panggung politik itu.
kecuali beliau adalah kader partai atau orang-orang partai atau beliau punya partai. Makanya kemudian akhirnya panggung-panggung politik itu bisa muncul dan bisa tetap eksis. Tapi ketika dia tidak punya partai, bahkan dipecat setelah menjadi presiden, setelah semuanya selesai, maka akhirnya keeksisannya tidak muncul lagi di hadapan-hadapan kita semua. Baik itu di media nasional ataupun lokal. Mungkin harapannya dengan adanya Gosok Gibran yang kemudian menjadi wakil presiden tetap memberikan eksistensi Bapak Presiden Jokowi dalam berbagai macam kancah-kancah politik nasional. Namun akhirnya kita sama-sama sadar bahwa sebenarnya yang memiliki tugas pokok fungsi dan wewenang paling tinggi kekuasaan antara politik, ya pemilik partai politik. Karena mau bagaimanapun seluruh penyalurnya melalui partai politik. Kalau kita tidak punya politik, maka tidak ada kemudian politik-politik yang bisa dinegosiasikan. Karena akhirnya kamu bukan siapa-siapa, karena kamu tidak punya kekuatan politik apapun. Dan kekuatan politik itu ditentukan dari partai-partai politik yang ada. Itu kenapa kemudian baik di parlemen, ya kan, kursi-kursi yang ada itu bisa dihitung. Karena di sanalah kemudian akhirnya nanti berbagai macam transaksi kepentingan politik bisa terjadi. Kalau tidak punya kekuatan politik, maka selesai sudah. Hubungan Jokowi dengan Demokrat juga sudah agak jauh, ya kan. Dengan Golkar juga tidak terlalu baik. Akhirnya dengan Gerindra juga terpisah gara-gara pagar laut. Ternyata pagar laut ini bukan hanya magari laut, tapi juga magari hubungan Jokowi dan Prabowo. Sehingga dari kejadian-kejadian ini semakin lama maka akan terjadi perubahan-perubahan arah yang kemudian diberikan oleh Prabowo Subianto. Terlebih lagi dari berbagai macam peristiwa-peristiwa yang ada berbagai macam keromantisan hubungan antara Gerindra dan PDIP, antara Prabowo Subianto dan Ibu Megawati. Mulai dari tukeran anggrek dengan minyak urut agar kemudian tidak kelelahan menjadi presiden. Hal-hal beginilah yang kemudian akhirnya membuat semakin panas dan berita-berita di Solo tidak ter-up secara nasional. Meskipun berbagai macam upaya-upaya untuk tetap eksis itu terus dilakukan. Tapi apapun itu, ini semua hanya tentang hobi dan perbedaan-perbedaan itu menjadi menarik dan semuanya adalah hak masing-masing. Tidak ada persoalan antara hobi Jokowi yang kemudian suka naik motor dengan mobilnya kemudian jalan-jalan, dan tidak ada persoalan juga dengan Prabowo yang suka mengunjungi situs-situs yang kemudian di sana akan melahirkan inspirasi-inspirasi atau ide-ide dan gagasan-gagasan baru. Ataupun SBY dengan hobi-hobinya sebagai pelukis yang kemudian terus melihatkan berbagai macam lukisan-lukisannya. Tapi yang pasti dari semua ini adalah panggung politik Jokowi sudah tidak ada lagi karena semuanya sudah selesai. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.